Di zaman yang serba menggunakan media sosial atau medsos ini, kalau ada sebuah peristiwa atau kejadian, sedikit-sedikit upload dan viralkan. Lagi berantem, atau tidak ada kecocokan sama teman, atau tetangga, bahkan keluarga, upload dan viralkan di media sosial. Apalagi kalau ada yang ngutang, tapi pas giliran ditagih, yang minjam atau yang punya utang nggak bayar-bayar, atau terkesan menghindar atau galakannya minjem daripada kita selaku yang memberikan pinjaman, biasanya juga terkadang kita selaku pihak yang memberikan pinjaman lalu mengupload dan memviralkan di media sosial. Seperti kejadian yang baru-baru ini viral di media sosial antara seorang karyawan Alfamart dengan seorang pembeli coklat. Si pembeli kedapatan mengambil atau mencuri coklat tanpa membayarnya terlebih dahulu ke kasir Alfamart. Setelah kedapatan si karyawan, kalau si pembeli tersebut meninggalkan Alfamart tanpa terlebih dahulu membayar coklat yang diambilnya, barulah si pembeli membayar ke kasir. Permasalahannya muncul setelah kejadian ini viral di media sosial. Si pengambil coklat itu kemudian mengancam akan melaporkan karyawan dari Alfamart tersebut dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita mengupload atau memviralkan sesuatu di media sosial dengan alasan orang kejadiannya benar atau sesuai dengan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan? Kalau kita membahas upload mengupload atau viral memviralkan di media sosial, kita bisa mengacu pada ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik, atau yang lebih sering kita singkat dengan Undang-Undang ITE. Kalau kita menghina atau menuduh seseorang untuk menyerang nama baik seseorang berdasarkan pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita bisa dipenjara paling lama 9 bulan, atau kalau dalam bentuk tertulis ada ancaman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Kalau kita memfitnah seseorang berdasarkan pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada ancaman penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun untuk pengaduan palsu atau fitnah berdasarkan pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan persangkaan palsu berdasarkan pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kita bisa dipenjara untuk pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Kemudian, kalau hal-hal tadi seperti pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, pengaduan palsu atau fitnah, dan persangkaan palsu itu diupload di media sosial seperti Facebook atau FB, Instagram atau IG, Twitter, dan media sosial lainnya, termasuk media elektronik, bisa dijerat dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya tidak main-main, maka terhadap pelaku itu diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal 750 juta rupiah. Pertanyaannya, bagaimana kalau hal-hal yang diupload atau diviralkan di media sosial itu merupakan sebuah fakta atau sebuah kenyataan? Apakah terhadap si pengupload atau yang membuat video viral tersebut itu bisa dipidana penjara? Atas dasar inilah kemudian selanjutnya Menkominfo atau Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri selanjutnya mengeluarkan keputusan bersama nomor 229 154 KB /2 /6 Romawi tahun 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE yang pada pokoknya mengatur tentang, pertama, kalau konten yang diupload itu berupa hasil penilaian, pendapat, atau hasil evaluasi kita, atau sebuah kenyataan atau fakta, maka itu bukan termasuk dalam delik pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Yang kedua, kalau kontennya berupa fakta atau sebuah kenyataan, lalu fakta atau kenyataan itu yang dituduhkan tersebut merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE tersebut. Ketiga, delik pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE adalah delik aduan absolut, sehingga harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum atau pihak kepolisian, kecuali saat kejadian pidana tersebut korban masih di bawah umur atau dalam perwalian. Maka dalam hal ini korban sebagai pelapor harus merupakan orang perseorangan dengan identitas yang jelas atau spesifik, bukan sebuah institusi, korporasi, atau profesi, atau jabatan tertentu. Jadi, kalau seseorang membuat konten di media sosial berupa penilaian, pendapat, atau hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tetapi, seperti yang sudah saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, dalam prakteknya, hal-hal yang diatur dalam keputusan bersama tersebut tidak mudah untuk direalisasikan. Karena faktanya, apabila seseorang merasakan nama baiknya dirugikan akibat adanya pencemaran nama baik atau fitnah atau penghinaan di media sosial, ketika dia membuat laporan polisi, seringkali laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian. Artinya, sebelum kita bisa membuktikan bahwa status atau konten kita tersebut merupakan sebuah penilaian, pendapat, atau hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, tetap ada risiko hukum di sini. Jadi, tidak tertutup kemungkinan kalau di kemudian hari polisi melakukan penahanan terhadap kita sebagai terlapor atau setidak-tidaknya melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sampai ke persidangan jika upaya perdamaian atau azas restoratif justice tidak tercapai antara para pihak, baik sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan atau fitnah, dengan si orang yang merasa dirugikan dalam hal ini yang bertindak sebagai pelapor. Saran saya, sebelum semuanya itu terjadi, tahan hasrat atau keinginan untuk mengupload atau memviralkan seseorang di media sosial kalau maksudnya ditujukan untuk membuat malu seseorang. Kalau teman-teman merasa dirugikan akibat tindakan seseorang, silakan tempuh jalur hukum yang berlaku. Jangan latah atau langsung upload atau memviralkan di media sosial kalau memang tidak mau suatu saat timbul permasalahan hukum yang baru kepada kita selaku orang yang sebelumnya merasa dirugikan. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.